Jadi sesaat lagi aku bakal nemenin teman-teman buat berbincang langsung dengan teknisinya. Teknisi di tambak pendampingan ini yaitu Pak Topo. Oke. Mungkin teman-teman bisa melihat suasana panen di sini seperti apa ya. Asik pistol kameranya. Nah, itu tadi proses pengangkatan udang teman-teman. Nah, banyak sekali udang yang dipanen untuk pagi ini. Oke, sesaat lagi kita akan berbincang langsung dengan teknisinya, yaitu Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok sepertinya happy banget ya hari ini? Ya, alhamdulillah, bersyukur hari ini panen raya kita 2 kolam hari ini. Untuk hari ini sudah panen ke hari keberapa ini Pak? Hari keempat, 1 hari besok berakhir, semua kolam sudah kita panen. Alhamdulillah. Ini per hari ini total udah berapa nih Pak yang dipanen? 15 kolam. 15 kolam. Per kolamnya? Per kolamnya rata-rata yang kolam standar 5 ton lah, ukuran 2500. Jadi di akhir kita bisa carrying capacity 20. Hanya di akhir. Oke teman-teman, bisa kebayangkan banyak banget yang dipanen untuk udang di tambak pendampingan ini. Alhamdulillah. Jadi nih Pak Tomo, ini teman-teman followers Pakan CP Prima ini mungkin pengen tahu Pak, gimana sih Pak proses pengangkatan udang dari kolam, penyalurannya seperti apa, pengangkutannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya? Ya, jadi pertama, jadi kita menggunakan panen sistem pintu air, artinya dengan buka pintu air udang akan keluar dengan sendirinya. Nah, di dalam pintu air kita pasang jaring penampung sepanjang kira-kira 12 meter. Jadi udang yang keluar dari kolam karena terikut arus, dia akan tertampung di kondom, kemudian ujung kondom, setelah sampai di ujung kondom kita tuang ke keranjang, keranjang kita naikkan ke jalan, kemudian kita transport ke tempat panen, tempat sortir. Oh, begitu ya Pak ya. Oh, jadi itu pintu panennya yang mana Pak? Pintu panennya yang ada dereknya ini. Jadi pintu panen panennya berbentuk plat, jadi diangkat pakai katral seperti itu. Akhirnya air bisa keluar dengan sendirinya. Oke. Tanpa perlu dipompa. Jadi gimana sih Pak, kan ini sudah pandemi ya Pak ya? Ya. Virusnya sudah merajalela ya, juga ke manusia, juga ke udang ya Pak ya? Ya. Mungkin udangnya ini udah lama udah kenal virus sebelum manusia. Ya. Tips budidaya seperti apa sih yang menurut Pak Topo ini sudah membantu di siklus kali ini? Mungkin ada inovasi-inovasi apa yang bisa disampaikan ke teman-teman? Ya, jadi karena saya dan owner sepakat untuk mengikuti pendampingan CP, kita menggunakan sepenuhnya SOP CP. Jadi mulai dari persiapan, dari desain kolam sampai tebar benur, proses budidaya sampai menjelang panen, kita ikuti SOP CP Prima dari awal sampai akhir. Dengan demikian hasil yang kita dapat adalah kita aman dari penyakit, meskipun lingkungan kita banyak yang panen dini karena penyakit, tapi alhamdulillah kita bisa lolos sampai dosis 130 tanpa kematian yang berarti, tanpa kemunculan penyakit yang berarti, dan produktivitas insya Allah kita bisa mencapai di atas 25 ton per hektar. Tantangan pasti ada dong Pak ya? Ya, pasti, ini apa sih Pak tantangan terbesar selama proses budidaya di siklus pertama ini Pak? Ya, tantangan terbesar adalah ketika mulai timbul gejala penyakit. Nah, biasanya di situ tim mulai panik, owner panik, tapi kita berusaha tetap tenang. Akhirnya kita tekuni perlahan-lahan, kita perbaiki kualitas air, kita perbaiki nafsu makan udang, kita perkuat daya tahan udang terhadap serangan penyakit. Alhamdulillah udang bisa berumur panjang dan tidak terinfeksi penyakit yang berarti. Intinya disiplin SOP ya Pak? Ya, disiplin SOP ya, Pak, dan konsisten. Oke, jadi budidaya tidak melulu produk apa yang dipakai ya Pak ya? Ya, yang preparasinya, persiapannya seperti itu ya Pak ya? Jadi pemilihan produk juga penting, tapi lebih penting lagi adalah pemahaman tentang isi produk tersebut, seberapa efektif itu bekerja di udang kita. Itu yang akan menghasilkan udang yang insya Allah sehat dan tahan terhadap penyakit. Dan yang tidak lupa juga, selain produk yang kita gunakan, produk-produk SAS, kita manajemen ganti air yang dicanangkan CP
3 kg per 1 kg pakan itu salah satu menjadi kunci mempertahankan kualitas air di musim pandemi virus udang yang seperti ini. Alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Oke, begitu. Mantap banget ya Pak ya. Ini berarti baru siklus pertama. Ya. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Ya. Satu nih Pak, testimoni selama satu siklus ini ikut pendampingan technical partner PT CP Prima ini apa sih Pak? Ya, jadi SOP CP terkini memang sudah jauh berkembang dan lebih maju dibanding yang mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya juga pernah ikut mendampingkan CP beberapa waktu yang lalu. Nah, yang sekarang memang sudah jauh lebih maju. Banyak hal-hal baru yang dimasukkan ke dalam SOP CP dan itu memberikan hasil yang bagus. Seperti misalnya bahwa sekarang ini kalau di manusia ada pandemi COVID, di udang ada pandemi AHPND. Itu yang beberapa teman belum bisa lolos dari AHPND. Jadi ini alhamdulillah nggak ada ya kemarin kasus AHPND. Alhamdulillah kita bisa lolos dengan misalnya SOP CP ada sipon yang lebih dini, dengan ganti air lebih teratur, lebih cukup, alhamdulillah. Dengan pakan yang tidak terlalu digenjot, alhamdulillah bisa berumur panjang. Jadi lebih efisien dari banyak hal ya Pak ya, entah itu dari biaya operasional, entah itu sistem tenaga yang dipakai, seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin pesan nih Pak, pesan untuk para teknisi muda CP Prima nih yang sudah teman-teman teknisi tetaplah bersemangat. Pandemi AHPND yang ada itu hanya sarana kita untuk menjadi lebih kuat, lebih maju dan lebih sukses. Tetap semangat. Salam Prima. Terima kasih Pak Topo untuk waktunya, untuk kesediaannya menunjukkan ke teman-teman followers nih. Jadi teman-teman mungkin udah nggak penasaran lagi gimana. Kan teman-teman mungkin biasanya tinggal makan ya Pak ya, udahnya. Tinggal makan, tinggal ngunyah. Sekarang teman-teman bisa langsung lihat nih gimana proses pengambilan udangnya dari kolam.